Halo guys, kembali lagi di sini bersama C. Nathan. Kali ini aku akan mereview sedikit ini MacBook saya, MacBook Air, MacBook Air 2017. Ya, mungkin buat kalian eh, menganggap wah ini kuno, ya kan? Fungsinya udah eh, tidak relevan lagi. Tapi menurut saya, ya, sampai saat ini saya gunakan untuk keperluan sehari-hari, ya, istilahnya untuk keperluan sehari-hari, sangat sangat bagus sekali ya, sangat istimewa. Mungkin karena keluaran produknya Apple itu tidak tidak diragukan lagi ya, tidak diragukan lagi. Jadi ini MacBook Air 2017. Memang sih, aku waktu itu belinya masih di iBox 2 tahun yang lalu dengan posisi beli baru. Jadi nggak yang second atau bekas atau bagaimana. Pokoknya aku beli waktu itu di iBox 2 tahun yang lalu pas masih ada stoknya. Ya. Jadi kalau ngelihat dari body ya masih keren ya, dia dengan ketipisan yang seperti ini, ya kan, tipis sekali ya kan. Ini keunggulannya dari MacBook Air nih, seperti ini ya kan, ya enggak. Nah ya, inilah istimewanya MacBook Air ini ya kan. Nah, dan yang membuat istimewa lagi dari MacBook Air ini, portnya ini loh, ya kan, dia lengkap. Portnya ini lengkap dia, ya kan, portnya lengkap. Card reader ada, USB ada, line ada, ya kan, audio ada, USB ada, MagSafe untuk pengecasan, koneknya pakai USB-C, ya kan. Apalagi, jadi kalau kita punya ini, kita nggak perlu donggel-donggelan lagi. USB tinggal tancap, ya kan, line tinggal tancap, card reader tinggal tancap. Kita nggak perlu donggel-donggel seperti ini. Nah, beda nih kalau pakai ini apa namanya, Mac Mini, ya kan, aku perlu donggel karena untuk card readernya nggak ada. Nah, seperti itu ya perbedaannya. Nah, yang keren lagi, dia pengecasan pakai ini sudah nggak perlu lagi kita pakai charger bawaannya yang gede, ya kan. Apalagi charger bawaannya itu sistemnya kabelnya paten ya, jadi langsung dari sini, males saya ngeluarin ya. Jadi dari sini udah langsung permanen gitu ya, kabelnya keluar gitu. Kalau ini kan bisa dilepas dan colokannya ada 4, bisa untuk MacBook, bisa untuk handphone, lain-lainnya lah. Tapi yang intinya itu bisa untuk pengecasan ke MacBook ini. Nah, itu poin utamanya. Dan untuk untuk harian, kalau dibilang worth it. Sekarang tinggal kita penggunanya kemana. Ya kalau kita desain grafis ya memang kurang, ya kan? Karena dari sisi kapasitas juga kurang.
Kalau ini cocoknya bagi kaum muda lah istilahnya seperti itu, yang bermain sosial media. Nah, untuk mahasiswa yang istilahnya perlu kirim-kirim data apa segala macem, dan untuk nongkrong. Nah, untuk nongkrong itu lebih oke, gitu loh. Karena apa? Karena ya ini yang membuat lebih oke ya ini. Ini ya. Jadi MacBook ini nyala ini untuk logonya. Logo dari Apple ini dia nyala. Gitu loh. Nah, ini yang bikin asik. Ya kan? Nih, bentar, ini aku tutup lagi ya. Kalau tutup mati. Nah, ini mati. Ya kan? Nah, nyala dia. Nah, itu yang membuat mempunyai daya tarik tersendiri ya dari ini keluaran MacBook yang logonya nyala. Ini produk terakhirnya ya. Dan seperti yang tadi aku utarakan, dia tipis, ya kan? Portnya sudah lengkap dan dicas, mau dicas pakai merek apa, asal 65 watt, udah jalan semua. Gitu. Jadi sangat istimewa menurut saya. Karena selama ini untuk aku buat review-review praktek pengecasan sangat oke, gitu loh. Tidak pernah ada halangan, berjalan lancar, semuanya masuk dengan bagus. Itu. Nah, ini. Cara penampilan juga oke, ya. Tidak ada masalah. Aku anu dulu ya. Passwordnya. Bentar. Nah, udah jalan lancar. Ya. Konektivitas juga lancar. Dari Bluetooth, apa namanya ini, internet, semuanya tercover dengan mudah pemakaiannya. Nah, ini sengaja aku kasih pelindung. Aslinya seperti ini, masih keren kan ya, dilihat ya kan, ini masih benar-benar mulus, ini masih benar-benar mulus sekali. Nah, itu ya. Jadi menurut saya, bagi kalian yang mau cari kelengkapan MacBook ya, yang sementara budget nggak terlalu tinggi-tinggi banget, dan keperluan juga misalkan untuk keperluan biasa-biasa saja, MacBook Air 2017 masih bisa digunakan untuk keperluan kita sehari-hari, termasuk misalkan pelajar, mahasiswa, dan mungkin juga kantoran ya, yang suka WFA, work from home, ya kan? Ini masih hebat. Tidak kalah dengan yang lainnya. Tidak kalah dengan, ya memang kalau kita seorang desain grafis, ya kita harus pakai yang spek tinggi, ya kan? Tapi kalau kita sehari-hari kayak saya seperti ini, ya kan? Ya kalau kayak misalkan editing ya mendingan di komputer, ya kan? Kayak di Mac Mini ini, ya kan? Punya daya besar, ya kan? Nah, itu baru. Tapi kalau sehari-hari misalkan kita jalan, ya kita jalan pun kita bawa ini ringan, nggak terlalu berat, gitu loh, ya kan? Pengecasan juga, nah, ya kan, sinkron banget, enak pengecasan pakai ini atau yang lainnya, tidak harus casnya ini yang gede banget segala macam, enggak. Ini udah
udah cakep. Ya, jadi kesimpulannya buat kalian menanyakan itu worth it apa enggak ini untuk dipakai saat ini. Wah, menurut saya sangat-sangat worth it untuk keperluan sehari-hari. Misalkan pemakai sosial media atau untuk pengiriman data, untuk ngetik-ngetik buat kalian misalkan mahasiswa atau pekerja-pekerja yang ringan-ringan, bukan pekerja berat, misalkan butuh untuk desain grafis apa segala macam, ya itu jangan. Nah, gitu loh. Tapi untuk dibawa ke lapangan juga oke. Misalkan kita ke mall nongkrong, waduh oke banget ya. Karena ya itu tadi, ya ini nyala ini yang bikin, ya kan, bikin orang mata tertuju pada MacBook kita. Ya. Jadi menurut saya sudah sangat-sangat worth it ya. Gitu ya. Jadi penjelasan saya mengenai MacBook Air 2017 ini sangat worth it untuk kita pakai sehari-hari. Saya kira cukup sekian dulu cerita tentang MacBook Air saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pengecasan juga bisa pakai ini ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya, sama di komen kalau memang perlu untuk penjelasan lagi tentang apa gitu, pengecasan atau segala macam, boleh. Thank you ya.